Halo Marketeers, jumpa lagi dengan saya Priscilla Putri Elizabeth dalam program CL Corner, sebuah program yang mengangkat praktik-praktik pemasaran yang mengusung kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan juga leadership. Marketeers, dengan tujuan untuk pemulihan ekonomi Indonesia, Tokopedia fokus memfasilitasi para UKM untuk terus bertumbuh di e-commerce. Bukan hanya menjadi marketplace saja, Tokopedia juga secara aktif mengedukasi para seller UKM agar dapat terus berkembang. Beragam cara dilakukan oleh e-commerce ini, salah satunya dengan program afiliasi, yang mencangkup program promosi secara online dengan menggait para influencer hingga turut serta dalam kampanye turunan dengan Kemenparekraf. Nah, sejauh apa sih tingkat keberhasilan telah diraih oleh Tokopedia dan para UKM yang telah bergabung dalam program afiliasi ini? Yuk kita simak pemaparan dari Bapak Hilmi Adrianto selaku Senior Lead Public Policy and Government Relation Tokopedia dalam video berikut ini. Oke, terima kasih Mas. Dari saya mungkin agak lebih dipercepat untuk dari sisi digitalisasi pelaku usaha lokal. Ini secara singkat saja, Tokopedia sudah 11 tahun saat ini dan kita sudah memiliki 100 juta pengguna dan basically saat ini sudah ada 11 juta merchant yang ada dalam Tokopedia yang beroperasi secara domestik yang menawarkan 550 juta produk di dalam Tokopedia sendiri. Selanjutnya, next. Nah, kalau ya sebelumnya, pada dasarnya mengenai UMKM tadi sudah sempat dijelaskan oleh Ibu Yuwana bahwa sebenarnya memang di masa pandemi ini banyak sekali para pelaku usaha ekonomi kreatif itu mengalami stagnansi ya gitu, bahkan banyak yang bangkrut juga gitu. Karena itu kita dari Tokopedia berusaha untuk mencoba memikirkan apa yang bisa kita bantu melalui platform kita dengan tujuan untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Next. Nah, seperti yang disebutkan oleh Bu Yuwana tadi, bahwa sebenarnya di awal Mei itu sempat berdiskusi sangat intens antar platform digital dengan lembaga, kementerian dan lembaga. Itu bagaimana sih memformulate produk-produk ekonomi kreatif ini untuk bisa lebih untuk bisa diterima dan kemudian dibeli oleh masyarakat Indonesia untuk membantu UMKM. Caranya ada dua. Yang pertama itulah dari sisi digitalisasi UMKM-nya, di mana untuk onboarding tersebut akhirnya memanfaatkan semua platform secara virtual. Yang pertama itu dari webinar online, lalu kemudian kita menciptakan obrolan seller yang biasanya dilakukan secara offline. Ini kita coba lakukan di media sosial. Kemudian juga ada beberapa video edukasi yang memudahkan para pelaku usaha ekonomi kreatif lokal itu bisa secara cepat mencerna apa sih yang dimaksud, bagaimana sih cara membuka toko, bagaimana mengambil foto, bagaimana mengemas barang, dan lain-lain. Sekaligus ada promosi dalam aplikasinya sendiri. Nah, di dalam promosinya itu yang pertama adalah disediakan landing page atau halaman khusus sendiri yang produk-produknya sudah kita kurasi. Jadi produk-produknya itu sudah terjamin secara kualitas maupun produk penjualnya gitu. Penjualnya juga berkualitas. Kemudian dipromosikan melalui homepage banner. Lalu ada stiker Bangga Buatan Indonesia untuk produk-produk yang memang sudah kita kurasi. Lalu kita menyediakan juga program Tokopedia di Tokopedia Play untuk bisa menampilkan para pengusaha brand lokal di sebuah program mingguan. Tujuannya adalah untuk membagikan semangat dan inspirasi bagi para pengusaha lokal lainnya. Selanjutnya, nah untuk menggerakkan masyarakat Indonesia sendiri itu tidak cukup hanya dari promosi yang ada di dalam apps, harus diciptakan sebuah awareness yang jauh lebih besar. Jadi yang pertama dilakukan melalui media massa nasional. Tokopedia sendiri secara aktif langsung menayangkan iklan televisi di 10 stasiun televisi di Indonesia. Kemudian kita melakukan liputan media secara berkala. Di media digital juga kita intensifikasi ya untuk iklan digitalnya, kemudian juga di media sosial. Kalau baru-baru ini teman-teman mungkin sempat lihat baik di Instagram atau YouTube-nya Tokopedia itu ada namanya filosofi pete, di mana filosofi pete ini bisa menganalogikan bahwa sesuatu yang mungkin kita belum sukai dulu gitu, sekarang coba deh gitu. Salah satunya adalah produk dari Indonesia gitu, Bangga Buatan Indonesia. Next. Nah, ini juga kita lakukan untuk bisa semakin create the buzz gitu ya. Bangga Buatan Indonesia ini juga menggunakan key opinion leaders baik lokal maupun luar negeri.
Jadi kalau yang lokal kita memilih beberapa influencer yang memiliki jutaan followers gitu untuk bisa membawa pesan bahwa produk Indonesia itu memang bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari oleh mereka sehingga menjadi lifestyle. Dan ini mengakibatkan peningkatan awareness dan transaksi yang sangat-sangat tinggi ketika mereka melakukan promosi ini. Kemudian juga seperti BTS, brand ambassador dari Tokopedia, itu kita juga melakukan promosi seperti misalnya produk susu pisang ya. Ketika dilakukan promosi ini itu langsung sold out, tidak hanya di marketplace Tokopedia tapi juga di toko-toko luringnya gitu. Jadi ini seperti mungkin yang teman-teman tahu juga ya, kayak misalnya kemarin ada salah satu makanan cepat saji gitu ya. Itu promosinya bisa sangat cepat dilakukan oleh key opinion leaders ini. Nah, selanjutnya untuk amplifikasi lainnya lagi itu kalau Bangga Buatan Indonesia adalah garis payung besarnya, ini bersama Kemenparekraf, sebenarnya bersama dengan kementerian lain banyak dilakukan oleh Tokopedia, tapi spesifik di Kemenparekraf ini kami berkolaborasi untuk produk-produk ekonomi kreatif, terutama di kria, fashion, dan kuliner. Jadi kita langsung spesifik ke kategori-kategori tertentu menciptakan kampanye-kampanye turunan. Karena ini yang paling tepat sasaran biasanya. Nah, seperti misalnya satu dalam kopi gitu, itu ada 1.000 lebih penggiat kopi lokal yang tokonya pada tutup, nggak ada yang bisa datang, akhirnya menjual kopinya secara online gitu. Begitupun dengan fashion muslim ya, Ramadan Bangga Lokal pada saat itu sudah mendekati Lebaran dan mereka sudah bikin stok gitu. Itu harus dijual tapi nggak ada platformnya, jadi dibantu dengan platform online. Dan yang paling intensif adalah beli kreatif lokal. Selama 5-6 bulan pelatihan ini kita Tokopedia menjadi salah satu yang paling banyak berperan dari UMKM-nya gitu untuk bisa berkontribusi di acara di program beli kreatif lokal ini. Terus juga ada beli buku lokal yang membantu para penerbit yang buku-bukunya mulai berkurang pemasukannya karena toko-toko buku secara offline itu tidak didatangi oleh pengunjung lagi. Jadi ini diciptakan kampanye turunan yang memang sangat-sangat spesifik agar kategori yang memang tidak terlalu banyak diminati itu juga bisa tumbuh. Nah, dampaknya apa gitu? Dampaknya sebenarnya cukup banyak, signifikan dari sisi pertumbuhan UMKM-nya, ada jutaan UMKM yang sudah masuk, kemudian juga secara transaksi penjualannya juga lebih dari seperti yang disebutkan oleh Bu Yuwana, ada yang sampai ratusan %. Nah, ini mungkin kita bisa portray juga pada saat kemarin 5 Mei itu ada Hari Bangga Buatan Indonesia. Di sini terlihat sekali terjadi kenaikan transaksi ketika kita melakukan promosi secara masif dari 360 gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat ada 5 kategori yang paling meningkat secara transaksi. Yang pertama adalah makanan dan minuman. Karena ini menjelang Lebaran pada saat itu banyak sekali parcel yang akhirnya kita parcel Ramadan yang dikirim baik dari mungkin makanan lokal, kemudian mungkin anaknya yang kangen sama ibunya terus kemudian dikirim makanannya gitu. Peningkatan transaksi terjadi sangat signifikan, lebih dari 2 kali lipat dibanding waktu normal. Begitupun untuk produk-produk lainnya, ibu dan bayi, kesehatan, fashion, elektronik lokal. Semuanya meningkat gitu, ada yang 2 kali lipat bahkan sampai 6 kali lipat. Jadi dampak dari kampanye masif mengenai Hari Bangga Buatan Indonesia ini juga menjadi salah satu pencetus untuk bagaimana kita meningkatkan UMKM maupun pelaku ekonomi kreatif lokal menjadi berdaya. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Kerjasama dari berbagai pihak memang sangat diperlukan di saat sulit seperti saat ini, demi pemulihan kembali kondisi perekonomian Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan memberikan dorongan dan memfasilitasi para pelaku UKM di Indonesia. Saya Priscilla Putri Elizabeth pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya.